pagi adik-adik semua. Apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Ya, kalian pasti ingat kan, ini adalah harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita melewati hari-hari kita menjalani kehidupan ini. Adik-adik, apakah sudah siap semua? Aku sudah percaya adik-adik sudah siap, sudah tambah pinter ya. Yuk, sebelumnya mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kami semua. Kami sudah melewati hari-hari kami yang lalu. Kau pimpin kami baik di keluarga kami, di rumah masing-masing, di dalam sekolah kami. Engkau juga berkati, Engkau juga berkati orang tua kami, semua keluarga kami. Tuhan berkati. Terlebih lagi Engkau memberikan kesehatan buat kami, sehingga pada hari ini, pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, beribadah kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian sekolah minggu melalui online ini. Tuhan, kami percaya bahwa tidak selamanya akan terus-terusan kami ibadah online. Suatu hari nanti kami yakin dan percaya kami boleh berkumpul bersama-sama lagi di rumah-Mu di gereja. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mungkin sakit, dalam Engkau jamah sembuhkan, yang malas Tuhan ingatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau puji Tuhan. Lagunya ada yang begini, ada yang begini. Lagu apa ya? Siapa yang tahu? Ya, kamu pintar. Saya Laskar Kristus. Mari kita semua berdiri bersama, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan gerakan ya. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Oke, siap? Adik-adik semua sudah, puji Tuhan, sudah bergerak menjadi Laskar Kristus. Sekarang kalian ingat tidak, Tuhan kita disebut juga ada 4 gelar ya di dalam Yesaya, kitab Yesaya, yaitu
1. Penasihat ajaib. 2. Allah yang perkasa. 3. Bapa yang kekal. 5. Raja damai. Ya, dia adalah raja di atas segala raja. Nah, karena kita anak Tuhan, maka kita juga disebut anak raja. Ya, sekarang kita mau puji Tuhan. Aku anak raja. Semua bisa ya? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, semua nyanyi puji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik, sekarang waktunya kita mau belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga memahaminya. Ya, sambil mempersiapkan hati kita, kita mau naikkan pujian taat. Semua menyanyi ya. Sesudah itu nanti kita berdoa. Saya mau seperti Ya adik-adik, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Putri Gia. Ya, silakan Putri berdoa. Teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami supaya kami bisa menjalankan dalam hidup kami setiap hari. Dan juga berkati guru kakak sekolah minggu kami yang mau menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Semoga firman-Mu yang kami dengar menjadi sulung dan terang dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik semua masih ingat kan? Minggu lalu kita belajar tentang seorang raja yang pertama dari bangsa Israel. Siapa namanya? Ya, Raja Saul. Ya, Raja Saul pada mula menjadi raja waktu dipilih, dia orangnya baik, rendah hati, tidak sombong. Tapi setelah 2 tahun dia mulai tidak taat sama perintah Tuhan. Ya, bagaimana lanjutan ceritanya? Mari kita saksikan video berikut ini dulu ya. Nanti setelah video baru Kak Priscilla jelaskan lagi. Oke? Semua simak baik-baik ya. Biasanya yang memakai mahkota itu adalah raja. Hari ini Lose Marla mau cerita tentang seorang raja di Alkitab dalam kitab 1 Samuel 13. Mari dengarkan kisahnya. Nah, bangsa Israel yang banyak itu sudah tinggal di Kanaan. Dan sekarang pemimpin mereka adalah Nabi Samuel. Iya, Nabi Samuel. Samuel itu mendengarkan perintah Tuhan dan menyampaikannya kepada bangsa Israel supaya mereka taat dan mereka bisa mengalahkan musuh yang jahat. Tapi bangsa Israel melihat semua musuhnya punya raja. Maka mereka meminta raja kepada Nabi Samuel. Sebenarnya bangsa Israel sudah punya raja yang hebat dan berkuasa. Raja di atas segala raja. Siapa itu? Siapa? Iya, Tuhan. Tuhan adalah raja mereka. Tapi mereka mau seorang raja manusia. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dipilihnya seorang dari mereka menjadi raja. Namanya Raja Saul. Siapa? Iya, Raja Saul. Ia menjadi raja pertama yang memimpin bangsa Israel. Kalau dulu Samuel, ia selalu mendengarkan Tuhan. Apakah sekarang Raja Saul mau mendengarkan Tuhan juga? Suatu kali ada musuh yang datang untuk berperang dan menangkap bangsa Israel, yaitu bangsa Filistin. Mereka benci kepada bangsa Israel dan mau menangkapnya. Aduh, gawat. Mereka punya banyak sekali pasukan dan kereta kuda. Mereka sedang menuju ke tempat orang Israel. Wow, bagaimana ini? Sekarang bangsa Israel sangat ketakutan. Raja Saul juga ketakutan. Apakah anak-anak pernah ketakutan? Apa yang harus dilakukan? Nabi Samuel sudah memberitahu kepada Raja Saul bahwa musuh akan menyerang. Tetapi janganlah takut kepada musuh dan percayalah kepada Tuhan. Jika Raja Saul taat kepada Tuhan, maka
Tuhan akan membawa kemenangan dan keselamatan bagi mereka. Perintah Tuhan adalah Raja Saul harus menunggu selama 7 hari sampai Samuel datang dan memberitahunya apa yang harus dilakukan. Ingat berapa hari? Tunggu 7 hari sampai Samuel datang. 1 hari, 2 hari, 3, 4, 5 hari. Wah, musuh mereka Filistin itu semakin mendekat. Banyak orang Israel lari, kabur, dan sembunyi di gua mereka. Sangat ketakutan. Lalu 6 hari Raja Saul sudah ketakutan dan tidak sabar menunggu. Kapan Nabi Samuel datang? Kok lama sekali? Bagaimana kalau nanti Israel ditangkap musuh? Anak-anak, ingat perintah Tuhan apa? Tunggu berapa hari? Iya, 7 hari. Tapi Raja Saul tidak sabar karena takut kepada musuh. Pada keesokan harinya, hari ke-7, ia tidak mau lagi menunggu Nabi Samuel datang. Dia pikir, aku harus segera mempersembahkan korban untuk Tuhan supaya bisa menang. Maka Raja Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban. Ketika Nabi Samuel datang, ia bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Raja Saul berkata kepada Nabi Samuel, aku menunggu kamu lama sekali, tidak datang, dan banyak orang Israel yang sudah kabur ketakutan. Sebentar lagi musuh datang, dan aku belum memohon kepada Tuhan. Maka aku mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nggak salah dong. Anak-anak, menurut kalian, apakah perbuatan Raja Saul benar? Benar atau salah? Right or wrong? Iya, salah. Dia pikir kalau persembahan kepada Tuhan pasti menang. Salah. Yang Tuhan mau itu bukan persembahan, tetapi taat. Apa? Taat. Raja Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Ia tidak menunggu Nabi Samuel. Ia tidak taat karena tidak percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan mereka dari musuh yang jahat. Tidak taat itu adalah dosa. Tidak taat itu adalah dosa. Dosa itu pasti mendatangkan hukuman. Nabi Samuel berkata, karena Raja Saul tidak taat kepada Tuhan, ia tidak akan lagi menjadi Raja Israel. Anak-anak, apakah kalian seperti Raja Saul? Oh, no. Kita semua harus percaya dan taat sama Tuhan. Setuju? Oke. Kalau setuju, mana jempolnya? Ya, gimana? Sudah jelas tadi dari video firman Tuhan itu? Ya, kita bisa belajar bagaimana Raja Saul yang semula baik, rendah hati, tidak sombong, mulai tidak taat pada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dalam situasi perang, dia takut, dia panik, dia tidak mengandalkan Tuhan,
dan dia juga mengingkari apa yang sudah dikatakan oleh Nabi atau Imam Samuel. Nabi Samuel yang lupa bahwa yang seharusnya memberikan persembahan korban bakaran adalah seorang imam atau nabi, yaitu Nabi Samuel, yang seharusnya dia nunggu berapa hari? 7 hari dia harus menunggu di Gilgal. Nanti Bapak Samuel atau Nabi Samuel yang akan membakar korban persembahan. Tapi Raja Saul tidak sabar, sehingga Tuhan tidak berkenan kepadanya, sehingga dia harus kehilangan jabatannya. Dia tidak boleh menjadi raja lagi. Tuhan menolak untuk meneruskan Saul menjadi raja Israel. Nanti akan dipilih raja yang baru untuk cerita selanjutnya. Ya, dari sini kita belajar apa adik-adik? Ya, kita harus selalu taat. Taat akan mendatangkan berkat. Kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu khawatir. Kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan keselamatan. Raja Saul begitu takut karena orang Filistin banyak menyerang, sudah dekat. Terus Samuel tidak ada, tidak datang, sehingga dia ambil keputusan yang salah, yang mengakibatkan dan merugikan dirinya sendiri. Ya, adik-adik. Siapa adik-adik di sini yang mau taat? Ya, saya juga mau tetap taat pada perintah atau firman Tuhan, sehingga kita bisa terus menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, setia pada Tuhan saja. Ya, firman Tuhan sudah selesai. Jangan lupa adik-adik, tugas akan Kak Priska kirimkan melalui WA Group. Kalian baca, kalian kerjakan ya. Kirim ke guru masing-masing. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Doa mengucap syukur untuk firman hari ini akan dipimpin oleh Alvino. Sudah itu Kak Priska tutup dalam doa dan sama-sama kita doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang diajarkan oleh Kakak. Kiranya kita bisa melakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Kau selalu memberkati setiap anak-anak-Mu, khususnya Kau juga memberkati kami boleh belajar firman Tuhan hari ini mengenai Raja Saul. Tuhan, kami boleh belajar dari Raja Saul yang tadinya rendah hati, baik hati, tapi kemudian mulai tidak taat kepada Tuhan, dan Engkau tidak berkenan akan ketidaktaatan, sehingga Raja Saul tidak menjadi raja lagi. Tuhan tolong supaya setiap kami, anak-anak-Mu, boleh tetap terus selalu taat kepada Tuhan saja, percaya akan janji-janji Tuhan, dan setia mengikut Tuhan sampai dewasa nanti, bahkan sampai Tuhan panggil setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dan di keluarga mereka, sekolah mereka, Kau beri kepandaian, hikmat, akal budi buat mereka. Kau yang pimpin akan setiap hari-hari kami, beri kekuatan, kesehatan buat setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini, biar Engkau juga mau menyertai kami kembali minggu depan untuk dapat beribadah pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.